Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslimah Daily yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu poin penting yang dibahas dalam pidato pertama Prabowo usai dilantik sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2024 adalah swasembada pangan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan akan menjadi prioritas utama dalam kinerjanya. Prabowo menginginkan Indonesia tidak lagi bergantung pada negara luar untuk urusan makanan. Hal ini sebagai jawaban dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Prabowo memiliki keyakinan bahwa Indonesia akan bisa swasembada pangan paling lambat 4-5 tahun mendatang. Bahkan ke depan, Indonesia diharapkan akan menjadi lumbung pangan dunia. Hal tersebut diejawantahkan pemerintahan baru melalui program lumbung pangan atau Food Estate RAPBN 2025. Namun, sejumlah kegagalan mewarnai proyek Food Estate ini bahkan terancam terbengkalai dan menyisakan masalah. Mulai dari perampasan ruang hidup masyarakat dan berimplikasi pada perempuan adat dengan dalih ketahanan pangan. Lantas, mampukah Food Estate mewujudkan kesejahteraan atau justru sebaliknya? Dan sebenarnya, proyek ini untuk apa dan siapa? Selengkapnya akan kita bahas bersama Ibu Profesor Dr. Insinyur Elisa Julianti MSI. Memang pemerintah mengklaim bahwa Food Estate itu mencapai keberhasilannya ya, dan itu sudah banyak disampaikan baik oleh Menteri Pertanian maupun oleh Menteri Marves ya, itu juga menyampaikan bahwa Food Estate itu mencapai keberhasilannya. Tetapi kalau kita lihat faktanya di lapangan itu bahwa Food Estate itu tidak ada ininya ya, bahkan gagal, boleh dikatakan itu gagal gitu. Kenapa? Karena memang dari 165.000 hektar lahan yang diprogramkan oleh pemerintah atau yang disiapkan oleh pemerintah untuk Food Estate ini, ternyata hanya sekitar 20%-nya saja yang ditanami yang ditanami atau yang dikelola gitu. Jadi hanya sekitar 20.000 hektar saja yang dikelola, sedangkan sisanya itu terlantar hingga sekarang. Dan kemudian dari sisi produksi gitu ya, jadi dari sisi produksi itu juga ternyata apa yang diklaim pemerintah terkait dengan produksi dari petani ya, yang menanami Food Estate itu, ternyata itu juga kenyataannya tidak seperti yang disampaikan gitu. Jadi kalau pemerintah mengklaim bahwa panennya itu berhasil gitu ya, hasil panennya produksinya sesuai dengan yang diharapkan, ternyata tidak gitu. Jadi bahkan petani itu mengaku mereka tidak bisa memanen ya, karena mereka mengaku gagal panen gitu. Itu yang terjadi di lapangan gitu. Jadi baik itu kentang, kemudian bawang merah, bawang putih yang ditanam di sana itu ternyata itu tidak ada sama sekali gitu. Artinya ya produksinya itu sangat rendah gitu, jauh dari yang diharapkan. Bukan hanya dari sisi kuantitasnya secara produksi gitu ya, berapa jumlah kuantitas dari produksi bawang merah, bawang putih maupun kentang itu, termasuk juga kualitasnya gitu. Jadi belum seperti yang diharapkan, seperti itu. Kalau kita lihat memang fakta di lapangan menunjukkan bahwa Food Estate ini justru menimbulkan berbagai persoalan, baik itu bagi petani sendiri maupun sebenarnya bagi lingkungan ya. Nah, bagi petani itu permasalahan utama adalah bahwa petani itu tidak siap dengan komoditi yang diharuskan pemerintah untuk ditanam di Food Estate, yaitu kentang, bawang merah, dan bawang putih, karena selama ini petani itu lebih banyak menanam tanaman seperti padi, kopi gitu ya, kemudian ada andaliman dan kemenyan. Yang andaliman dan kemenyan itu sendiri merupakan tanaman yang memang sudah sangat terbiasa ditanam oleh petani, dan itu justru dianggap sebagai tanaman khas gitu ya, tanaman spesifik lokasi atau tanaman inilah ya, tanaman yang istilahnya itu merupakan local wisdomnya masyarakat kan gitu ya. Dan kemudian juga ada pinus mungkin. Nah, sehingga memang petani tidak punya keterampilan dalam hal menanam tanaman-tanaman seperti tadi ya, kentang, bawang merah, dan bawang putih seperti itu.
Nah, di sisi lain pemerintah sendiri tidak menyiapkan gitu petani itu dengan penyuluhan kah atau pelatihan untuk bisa petani itu memiliki keterampilan dalam menanam tanaman hortikultura seperti kentang, bawang merah dan bawang putih tadi gitu ya, sehingga memang akhirnya ya karena memang petani tidak terampil menanamnya, ya itu juga menjadi salah satu penyebab kegagalan, walaupun tadi sebenarnya ada banyak faktor kegagalan lain ya. Selain tadi yang kedua itu adalah bahwa memang tanah itu tidak sesuai untuk tanaman hortikultura seperti itu, karena memang tanah di wilayah food estate itu memang tadinya adalah tanah hutan gitu. Jadi ketika itu dialih fungsikan ke tanaman hortikultura itu sudah tidak sesuai lagi gitu ya. Nah, itu dari sisi petani ya, dan banyak lagi sebenarnya persoalan-persoalan yang dihadapi petani, termasuk juga misalnya bagaimana sih sebenarnya pengelolaan lahan ini, hak petani terhadap pengelolaan lahan ini seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat bahwa petani sendiri itu disodorkan surat pernyataan yang menyatakan apa ya kewajiban petani seperti itu, tetapi tidak disampaikan ini berapa lama, dan kemudian ini kewajiban petani, kewajiban pemerintah sendiri seperti apa. Nah, itu tidak ada disampaikan, artinya pernyataan yang ditandatangani oleh petani itu hanya pernyataan sepihak ya kewajiban mereka, sementara apa yang akan mereka dapat dari situ itu tidak jelas. Nah, seperti itu. Jadi ini juga menimbulkan permasalahan. Di situ juga banyak banyak komplain gitu ya dari petani terkait hal ini gitu. Nah, kemudian permasalahan lainnya itu adalah dari sisi lingkungan. Ini bisa kita lihat bahwa food estate ini sebenarnya kalau kita lihat itu merupakan satu program deforestasi terencana gitu ya. Jadi sudah cukup banyak itu, sampai lebih dari 1 triliun ya biaya yang dikeluarkan untuk ke program food estate ini oleh pemerintah, tetapi kenyataannya itu justru menimbulkan berbagai masalah gitu ya, berbagai masalah terhadap lingkungan, termasuk itu adalah permasalahan yaitu ya deforestasi yang mengakibatkan rusaknya lingkungan ya, termasuk juga banjir. Kemarin juga kita ketahui di sana juga terjadi banjir bandang. Nah, seperti itu. Nah, itu dari sisi lingkungan, dan kemudian dari sisi lingkungan juga kita lihat itu permasalahannya itu adalah mengganggu biodiversitas, karena tadi itu selama ini itu adalah hutan yang di sana banyak tanaman, jadi artinya tanamannya itu dengan biodiversitas yang tinggi lah, namanya udah hutan gitu ya. Nah, tetapi sekarang itu dijadikan lahan pertanian dengan hanya 3 komoditas kan gitu ya. Tadinya itu di sana banyak tanaman, kemudian sekarang dijadikan hanya menanam dengan 3 jenis komoditas gitu. Itu kan juga mengganggu biodiversitas kita gitu. Jadi itu adalah permasalahan-permasalahan yang ya tidak semua ya, mungkin belum semua bisa kita sampaikan di sini. Banyak lagi sebenarnya permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan program food estate. Ancaman yang paling dirasakan oleh masyarakat itu adalah terkait dengan tanah adat ya. Jadi tanah adat itu kan sebagian besar dari lahan yang digunakan di dalam food estate itu kan merupakan tanah adat gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana masyarakat adat atau masyarakat di Kumbang Hasundutan itu menuntut negara terkait dengan tanah adat ini. Jadi dan itu dimulai dari perempuan lagi kemarin kalau kita lihat, jadi bagaimana perempuan itu menuntut melalui istilahnya itu ya demonstrasi gitu sampai membuka pakaian kan gitu ya. Kemarin itu kita dengar beritanya karena mereka menuntut agar bagaimana pengelolaan tanah adat itu dan bagaimana hak mereka terhadap tanah adat itu seperti itu. Jadi sampai itu tadi ya, dan kemudian ketika perempuan-perempuan ini menuntut ternyata itu ada justru itu dipermasalahkan gitu ya, padahal memang dan mereka menganggap bahwa itu tidak sesuai dengan adat budaya Batak yang patrialisme. Padahal kita tahu bahwa di dalam masyarakat Tapanuli perempuan itu memang juga
bahkan dipersonifikasi sebagai ibu atau ibu bumi gitu ya. Jadi artinya meskipun masyarakat Batak itu menganut patrialisme gitu ya, tetapi perempuan itu bukan tidak punya hak gitu ya. Jadi justru ketika ada permasalahan dalam hal wilayah atau tanah mereka, perempuan lah yang duluan maju untuk mempertahankannya, kan seperti itu gitu. Makanya banyak tuntutan masyarakat ya kepada pemerintah terkait dengan pengelolaan food estate ini. Di antaranya mereka menuntut ada ketetapan dari pemerintah atau peraturan dari pemerintah terkait dengan bagaimana pengelolaan food estate gitu, artinya apa hak mereka gitu ya, dan kemudian juga mereka meminta sebenarnya dikembalikan tanah itu sebagai tanah adat kembali gitu ya. Nah, kemudian juga mereka meminta kepada pemerintah daerah terutama yang dinilai sangat lambat ya di dalam menangani kasus ini gitu, menangani permasalahan ini. Jadi mereka juga menuntut pemerintah daerah itu untuk bisa memberikan kepastian hukum juga bagi tanah-tanah mereka. Mungkin seperti itu ya. Jadi memang ini kalau kita lihat kasus tanah lah terutama ya, jadi yang dipermasalahkan itu adalah bagaimana lahan adat ini, karena ini mereka kan itu masih hak mereka gitu ya, masih hak mereka, dan mereka karena ini diambil oleh food estate, bahkan lahan mereka sendiri mereka takut gitu, ini jangan-jangan lahan saya juga nanti akan diambil ikut sebagai bagian dari food estate yang tidak jelas gitu ya, hak mereka setelah ini dijadikan food estate itu apa gitu. Di dalam Islam, pemerintah atau negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya termasuk pangan. Jadi dalam hal ini bukan hanya sekadar pencitraan ya, seperti yang kita alami di negara kita, tetapi memang pemerintah itu atau negara itu harus menjamin bahwa rakyatnya itu memang terpenuhi kebutuhannya akan pangan. Nah, untuk bisa memenuhi kebutuhan akan pangan ini setidaknya ada 4 cara yang dilakukan oleh negara gitu ya. Yang pertama itu adalah bahwa negara memiliki atau mempunyai kebijakan terkait dengan pengelolaan lahan gitu. Jadi di dalam Islam lahan-lahan yang tidak ditanami atau lahan-lahan tidur istilahnya itu boleh ditanami oleh orang yang memang tidak memiliki lahan gitu ya istilahnya. Jadi bagi orang-orang yang mengelola atau yang menanami lahan-lahan tidur itu menjadi haknya. Jadi artinya tidak boleh ada lahan tidur gitu ya, tidak boleh ada lahan yang kosong yang tidak ditanami. Nah, itu boleh kalau misalnya ada yang lahan tidur seperti itu, maka yang memang mampu untuk menanganinya itu dibolehkan untuk menanaminya gitu. Nah, artinya ya memang di sini kita ini ya, kalau saat ini kan di negara kita mungkin kalau ada saja orang yang menggarap tanah milik orang lain yang padahal itu adalah lahan yang sudah tidak ditanami lebih dari 3 tahun, bahkan itu bisa dituntut kan gitu ya. Nah, kalau di dalam Islam itu tidak, artinya memang itu bisa terjamin, dan itu juga sudah ada ya di dalam hadis Rasul itu yang mengatakan bahwa barang siapa yang menanami lahan tidur itu berarti itu menjadi haknya, kan seperti itu ya. Jadi artinya bahwa kalau dia menanami itu kemudian ada hasil panennya, dan hasil panennya itu menjadi hak dia gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi itu juga kan menjadi menjadi salah satu metode bagaimana kita bisa menghindari gitu ya adanya rakyat yang tidak makan, mungkin kan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dari sisi industri gitu ya. Dari sisi industri, negara Islam itu akan mengoptimalkan industri itu dalam sisi industri berat gitu. Jadi artinya bukan hanya sekedar industri, kalau kita di sini kan yang digiatkan itu bagi masyarakat itu adalah industri-industri kecil gitu. Sementara industri besar itu ya miliknya kaum kaum oligarki kan seperti itu gitu. Jadi yang dikembangkan itu hanya sekedar industri kecil yang akhirnya ya tidak mampu memenuhi kebutuhan akan pangan gitu. Nah, kalau misalnya yang dikembangkan itu adalah industri besar gitu ya, industri besar, tapi itu diperuntukkan memang untuk rakyat gitu ya. Jadi dan itu negara yang mengaturnya gitu, sehingga nanti
itu bisa memenuhi kebutuhan rakyat akan pangan gitu. Jadi di dalam Islam gitu bahwa industri yang dikembangkan itu adalah industri besar tetapi dengan menggunakan modal gitu ya. Jadi dengan menggunakan modal yang ada di negara gitu ya. Jadi bukan mengharapkan investor-investor asing gitu. Jadi dengan demikian ya kita akan mandiri gitu ya, akan mandiri terkait dengan industri kita. Tidak berharap dari negara lain untuk mengelola ini kita ya, kebutuhan kita akan pangan gitu. Yang ketiga itu adalah terkait kebijakan yang berbasis anggaran yang berbasis syariat gitu. Jadi bahwa di dalam Islam itu sesuai dengan peraturan yang ada di Baitul Mal gitu. Jadi kita tidak mengharapkan investor-investor asing karena memang dalam Baitul Mal itu kan banyak sumber keuangan ya, banyak sumber anggaran yang bisa kita peroleh gitu dari sumber daya alam kita yang luar biasa ini gitu. Jadi bukan hanya berharap dari investor asing seperti itu. Jadi oleh karena itu di sini negara akan menggunakan semaksimal mungkin gitu ya anggaran yang memang berasal dari dalam negeri, bukan berasal dari asing gitu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah terkait dengan bahwa negara itu akan melakukan yang namanya pembangunan gitu, itu harus tidak melanggar misalnya masalah lingkungan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi di dalam hal ini industri itu harus melihat apakah ini ketika dibangun, misalnya bukan hanya industri ya, ketika ada program, ada industri itu apakah dia akan merusak lingkungan atau tidak. Nah, itu pasti akan diperhatikan. Jadi sangat memperhatikan faktor-faktor lain yang akan terkait dengan pembangunan itu gitu. Jadi kalau ada yang dirusak tentu itu tidak akan dibiarkan. Mungkin seperti itu. Demikianlah aturan Islam dalam mewujudkan ketahanan pangan sekaligus mensejahterakan petani dan rakyat secara luas. Food estate dalam kerangka sistem demokrasi kapitalisme hanya makin melanggengkan kepentingan segelintir elit oligarki dan sebaliknya mengorbankan rakyat banyak. Oleh karena itu seharusnya kaum muslimin tidak hanya bersuara untuk menghentikan proyek food estate, tetapi juga harus berjuang membuang sistem demokrasi kapitalisme yang terus-menerus memproduksi kebijakan zalim. Kaum muslimin harus berjuang bersama-sama dalam kelompok dakwah yang konsisten menyuarakan penerapan syariat Islam kafah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.